Shalom, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Saya percaya kita semua baik dan dalam keadaan sehat dan luar biasa. Semua karena anugerah Tuhan. Pagi hari ini sebelum kita melakukan aktivitas, mari kita sama-sama mau membaca firman Tuhan. Saya akan sharing firman Tuhan. Saya beri judul Mengelola Hati dengan Bijak. Natsnya diambil dari Matius 15 ayat 19. Karena dari hati timbul segala pikiran yang jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Hati bisa menimbulkan orang memiliki pikiran jahat, tetapi di sisi lain hati juga mampu mendorong seseorang untuk melakukan hal-hal yang baik. Pada dua posisi inilah penting bagi kita mengelola hati. Hati berhubungan dengan cara kerja pikiran manusia. Hati jugalah yang mendorong semua tindakan dan perilaku manusia. Tidak ada satu perilaku manusia yang lepas dari dorongan hati nurani. Karena itu diperlukan cara bagaimana kita mengelola hati sehingga dapat menghasilkan hidup yang lebih baik dan menyenangkan. Ada 3 hal yang saya akan bagikan. Yang pertama, menjaga hati dan pikiran tetap waspada. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Menjaga hati di tengah tantangan itu tidak mudah. Karena ketika kita dalam pencobaan, dalam tantangan, yang pertama kali terganggu itu adalah hati. Kenapa hati? Karena hati itu tidak ada orang yang bisa lihat. Cuma kita dengan Tuhan. Menjaga hati tetap sehat, stabil, itu tidak mudah. Tapi kita percaya ketika kita bersama Tuhan, ya hidup di dalam firman-Nya, maka kita mendapat kekuatan. Hati manusia itu sangat penting bagi Tuhan. Makanya Alkitab berkata Tuhan itu adalah Tuhan yang melihat hati. Contohnya Daud, orang yang berkenan di hati Tuhan. Daud seorang gembala, dia menjaga beberapa domba milik ayahnya. Dia suka bermain kecapi, memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Daud punya gaya hidup, suka memuji dan menyembah Tuhan. Ketika Samuel disuruh Tuhan untuk ke rumah Isai, untuk mengurapi salah seorang anaknya untuk menjadi raja. Ketika Samuel datang ke rumah Isai, dan satu persatu anaknya Isai datang kepada Samuel. Tapi Tuhan bilang, bukan ini. Bukan ini. Aku menolaknya. Samuel 16 ayat 7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Ketika Samuel bertanya kepada Isai, masih ada? Isai bilang masih. Yaitu Daud yang sedang menjaga domba. Daud itu anak yang dilupakan, diabaikan. Tetapi Samuel bilang panggil, dan Daud dipanggil
Ketika Daud datang, Samuel mengurapi Daud. Dan sejak saat itu Roh Tuhan berkuasa atas Daud. Yang kedua, jangan mendua hati. Matius 6 ayat 24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Karena orang yang mendua hatinya, yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Itu terdapat dalam Yakobus 1 ayat 8. Teks ini mengandung pengertian dan pemahaman bahwa hati harus memilih kepada siapa kita mengabdi, kepada Tuhan atau Mamon. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Yang ketiga, memiliki hati yang bersih. Mazmur 73 ayat 1. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Orang yang hatinya bersih, tulus, akan mengalami kebaikan Tuhan. Mazmur 24 ayat 3 sampai 5. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Amin. Betapa penting kita memiliki hati yang bersih, hati yang tulus dan berkenan kepada Allah. Matius 5 ayat 8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Contoh Abraham. Ketika Lot, keponakannya, bersama-sama Abraham, Lot diberkati, ya, dombanya tambah banyak sehingga tidak cukup untuk mereka berdua, ya. Gembala-gembalanya bertengkar. Abraham mengatakan kepada Lot, kita harus berpisah. Kalau kamu memilih sebelah kanan, aku sebelah kiri. Kalau kamu sebelah kiri, aku sebelah kanan. Lot memilih kota Sodom dan Gomora. Kita tahu ceritanya, kota Sodom dan Gomora dibinasakan Tuhan. Tetapi Abraham, daerahnya gersang, tapi Tuhan mengubah menjadi berkat. Orang yang tidak jujur kelihatannya bisa untung sesaat. Mungkin untuk waktu yang panjang mereka akan mengalami kerugian. Tetapi orang yang menjaga hatinya bersih, tulus, akan diberkati Tuhan dengan luar biasa. Karena itu jauhkanlah iri hati, dengki, dendam. Karena kita tahu, kita percaya tiap orang punya berkatnya masing-masing. Pagi hari ini saya akan saya akan bercerita tentang kebaikan Tuhan di dalam hidup saya. Sembilan tahun yang lalu, tepatnya bulan Desember,
saya masih tinggal di rumah lama. Ya, rumahnya cukup besar. Ya, di jalan raya dan seberangnya itu kali. Jadi kalau setiap hujan dari pagi sampai sore itu kali meluap dan kebanjiran. Rumah saya kebanjiran, masuk air, banjir, dan saya mengungsi. Ya, yang kedua, karena ini rumah lama, yang kedua banyak rayap. Jadi pada bulan Desember itu saya punya kerinduan untuk menjual rumah. Saya berdoa sama Tuhan, saya serahkan, saya bergumul sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, saya ingin menjual rumah ini. Kalau Tuhan izinkan, Tuhan kirim pembelinya dengan harga yang bagus. Aku serahkan kepadamu ya Tuhan. Tidak lama kemudian, kurang lebih 3 bulan. Ya, bulan Maret itu saya ingat, tahun 2013. Ya, saya hanya belum dipasarin gitu bahwa properti. Saya hanya omong dengan teman, dan teman saya itu punya teman juga properti, dan dia menghubungi saya dan dia bilang rumah ibu mau dijual. Iya. Dan puji Tuhan Bapak Ibu, rumah saya terjual dengan harga yang sangat bagus. Ya, saya bersyukur kepada Tuhan. Ya, saya jual rumah 1, dapat rumah 2 plus 1 mobil untuk anak saya yang di Bandung. Kebetulan emang dia memerlukan kendaraan. Ya, sungguh ajaib. Ya, berkat Tuhan mengalir, melimpah, luar biasa. Ya, kebaikan Tuhan saya nikmati. Ya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saya bersyukur kepada Tuhan. Ya, baik kita Bapak Ibu, pagi hari ini kita mau belajar mengelola hati kita dengan bijak, yaitu dengan menjaga hati, pikiran. Jangan mendua hati dan memiliki hati yang bersih. Mari dalam momen Natal ini, biar kita dengan sungguh-sungguh datang sujud menyembah Tuhan Yesus. Karena dialah Raja di atas segala raja. Dialah Sang Mesias, Juru Selamat kita. Amin.